memang kalau kita sudah tidak cocok dan yang dilakukan saudari Lesti itu benar, menurut agama itu benar, menyampaikan dengan baik, udah pulangkan saya saja. Gus, Nggih. tentang ini nih kan lagi rame nih tentang Bilar nih adanya KDRT itu. Heeh. Pengen penjelasan soal sudut pandang dari agama seperti apa. Boleh jelasin Gus? Heeh. Iya, saya jujur aja, saya dan istri ini termasuk perjalanan Kediri Jakarta, Jakarta Kediri selalu mutar lagunya Lesti Kejora. Kenapa? Karena memang Lesti ini perempuan yang unik, perempuan yang tangguh, perempuan yang luar biasa. Jadi saya dan istri ini kaget begitu mendengar kabar kalau adik Lesti Kejora itu dianiaya ya, kalau sesuai dengan yang disampaikan oleh Kadif Humas Polda Metro Jaya bahwa telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau dari pandangan agama, agama mengajarkan kepada kita yaitu wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah istrimu itu dengan baik, bil ma'ruf, dengan baik. Jadi ketika ada masalah, ketika ada problem, maka penyelesaiannya harus dengan cara-cara yang baik. Apalagi Lesti Kejora itu perempuan yang juga mampu mandiri ya, menghasilkan kekayaan, menghasilkan pundi-pundi keuangan dari hasil kerja dia sendiri sebagai seorang penyanyi. Kita tahu rumahnya saat itu ya, waktu usia SMP, bagaimana susah payahnya membangun sebuah karir, ternyata mendapatkan perlakuan seperti ini. Kami sangat betul-betul prihatin. Maka ketika adik Lesti Kejora melalui pengacaranya Bang Sandi melaporkan kasus ini ke proses hukum, maka kami mendukung sepenuhnya langkah tersebut, karena memang itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh negara bahwa siapapun, nah ini penting, baik laki maupun perempuan ketika ada masalah, jangan menggunakan kekerasan. Apapun itu, laki dan perempuan, apalagi laki-laki punya tenaga besar, saudara adik Lesti yang kecil seperti itu tentu akan mengalami dampak trauma yang sangat berkepanjangan. Jadi mengambil langkah hukum merupakan langkah yang sangat tepat dan kami mendukung. Mudah-mudahan kami percaya Polda Metro Jaya dalam hal ini akan tegak lurus. Apalagi saya juga mendapatkan informasi bahwa saudara RB ya akan dipanggil hari Kamis. Kalau melihat tuntutannya ya kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Tapi gue sendiri melihat RB bersikap seperti itu, banyak yang beranggapan bahwa itu adalah sebuah luapan emosi. Tapi kalau melihat dari sisi agama sendiri, Gus, bagaimana sih cara yang tepat sebagai seorang suami menegur istri ketika memang mungkin kesal atau seperti apa gitu? Ya. Jadi di agama kan sudah diajarkan ya rambu-rambu dalam membangun sebuah rumah tangga. Maka ketika kita misalnya kesal, emosi, manusia yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya. Nah, emosi boleh, tetapi ketika dilakukan dengan kekerasan, yang mana di undang-undang tentang hukum pidana masalah rumah tangga juga sudah diatur bahwa kalau dulu KDRT itu mungkin hak rumah tangga itu sendiri, sekarang nggak bisa karena sudah diatur oleh negara bahwa rumah tangga tidak boleh untuk melakukan kekerasan. Nah, caranya gimana? Kan gitu. Yang ditanya adalah cara mengendalikan emosi. Ya memang kita harus dekat ya sama Allah. Memang ujian yang paling berat adalah di saat
ujian di saat kita punya uang, punya jabatan, punya kekayaan dan lain-lain. Itu ujian yang sangat berat. Kami pun dan istri saya ini ya juga tidak luput dari namanya ujian. Nah, bagaimana menghadapi ujian? Makanya saya bersyukur kepada Allah punya istri ya lumayan lah, cantiknya lumayan lah, tapi cerewetnya juga imbang lumayan. Nah, punya istri cerewet itu jangan sedih, harus bersyukur. Itu artinya dia malaikat kita yang menjaga handphone kita 24 jam itu ya kita punya istri. Nah, ini malaikat saya gitu. Sebab kalau kita seperti ini ya, terus nggak ada yang jaga. Sedangkan ujian hidup itu sekarang, kalau dulu mungkin kita mau selingkuh itu susahnya minta ampun. Tapi kalau sekarang ini, di HP kita dengan jarak 20 cm, kalau iman nggak betul-betul kuat, ujiannya sangat-sangat luar biasa. Maka ketika saudara RB dan Lesti menghadapi ujian berkaitan dengan tanda kutip perselingkuhan yang katanya, maka di zaman sekarang ini teman-teman media harus betul-betul, khususnya yang berumah tangga, harus betul-betul hati-hati betul, terutama yang punya wajah tampan itu. Wajah tampan, wajah cantik itu ujian. Jadi harus diantisipasi. Jadi kalau kita punya istri cerewet, kadang meriksa HP, ini HP saya ini pinnya istri saya tak kasih tahu memang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya terkontrol. Bukan karena takut istri, bukan. Karena kalau kita ndak ada mengkontrol, wong malaikat itu kadang-kadang katanya ada yang menjaga di sini, tapi kita ini kan kadang-kadang ujiannya lebih berat, lebih besar. Maka dari itu ketika kita punya istri cerewet, ketika punya istri perhatian, bersyukurlah kepada Allah. Jangan merasa tertekan. Jadi RB itu keliru. Lesti itu sudah punya penghasilan, sudah punya suara yang bagus, sudah punya keceriaan, hanya ditegur seperti itu langsung melakukan tindakan pidana. Wah, ini kalau Lesti nggak memaafkan, itu bisa ditahan itu hari Kamis itu. Diperiksa, bisa ditahan karena tuntutannya minimal 5 tahun. 5 tahun, 10 tahun, kalau kekerasannya itu misalnya membuat dia luka permanen sekian, kalau membuat itu 15 tahun, kalau luka membuat traumatik 5 tahun. Itu saya kok feeling saya itu bisa ditahan itu Rizky sampai itu RB itu. Oke, Gus, artinya menurut Gus sendiri satu sama lain sebagai pasangan suami istri itu boleh saling periksa HP. Jadi begini ya, makanya tergantung kita. Tetapi kadang-kadang ada sosok suami yang ingin privasinya tidak ingin diketahui oleh istri. Ada pasangan yang memang ingin saling mengetahui. Nah, itu tergantung masing-masing lah. Karena yang menjalani itu adalah masing-masing pasangan. Tapi kalau saya dalam rangka untuk mengontrol diri saya supaya di jalur yang benar, karena kita hidup ini sementara. Hidup kita ini sementara. Nah saya enggak kepingin istri saya misalnya kepikiran, itu papa itu kok WA-an kok selalu mojok ya, mau tanya nomor PIN-nya dia sungkan. Maka saya memberitahu gitu. Saya tidur ya HP jeledakan saya. Istri saya juga begitu, sehingga kita enak saling percaya. Termasuk PIN ATM, Gus. PIN ATM juga kita kasih tahu gitu loh. Karena kalau enggak begitu, saya bisa menjadi boros kan. Nah, PIN ATM. Nah, makanya tergantung jenengan. Jadi mengelola rumah tangga ini tiap pasangan itu beda-beda. Ada pasangan yang ketika nomor PIN-nya berapa, itu tersinggung. Tapi yang namanya kalau sama-sama mencintai, mengerti hakikat cinta, maka ketika pasangan kita itu tanya tentang PIN atau tentang privasi kita tidak akan marah. Karena tujuan cinta adalah seperti lilin. Nah, sampean kalau coba ya, kalau istri saya itu memaknai cinta seperti lilin, lalu saya juga seperti itu,
Apa lilin itu? Lilin itu menerangi orang yang kita cintai. Itu lilin. Istri saya seperti lilin, saya seperti lilin, maka ditemukanlah yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, Gus, mungkin tadi saya Gus. Apa sih Gus hukumannya seorang suami yang berselingkuh? Hukumannya Islam. hukumannya suami ya sama kan, selingkuh itu kan bohong ya, selingkuh itu bohong. Nah, kalau orang sudah dewasa selingkuh biasanya deket yang namanya perzinahan. Ada lagi dosa lagi, udah bohong terus kemudian berzina. Nah, jenengan kan tahu kan bagaimana hukumannya orang yang berzina, bagaimana hukumannya orang yang berbohong. Saya kira itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mungkin. Gus, sedikit Gus, gini Gus, akankah apabila ini ya, kita juga lama dunia entertain kita nggak tahu. Lesti memaafkan, apakah ada arah ke situ atau arah-arah bahwa cerai tetap cerai mungkin atau seperti apa? Kalau pandangan Gus sendiri melihat kasus ini? Ya kalau saya melihat adik Lesti ini, Lesti Kejora, saya Muhammad Rofi'i cuman penjual rawon sama istri, saya tetap berdoa untuk Lesti dan keluarga diberi kekuatan dan diberi ketabahan ya. Nah, pertanyaan dari teman wartawan yaitu tentang kira-kira Lesti ini memaafkan atau tidak atau bagaimana kan? Kalau saya melihat Lesti ini sampai membuat laporan tengah malam, itu artinya kayaknya sudah klimaks. Jadi wes sudah numpuk. Karena sudah numpuk, kan kalau hanya satu kali kesalahan, nggak sampai lah terjadi pelaporan. Nah ini analisa saya sudah numpuk ini kesalahan, sehingga mungkin wis ndak kuat. Daripada Lesti melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri dan keluarganya, maka ambil jalur hukum dan langkah hukum. Dan itu tepat itu. Dan itu benar dan itu supaya menjadi percontohan. Jadi kasus Lesti dan RB, pasangan yang menurut kita adalah pasangan yang paling serasi, bahkan mendapatkan penghargaan yang luar biasa, tapi ternyata kan hasilnya kan zonk, penuh keterpurak-purakan. Nah, maka dari itu kejujuran Lesti ini mudah-mudahan menjadi hikmah yang luar biasa bagi kita semua, bagi saya, bagi teman-teman. Itu. Terus sedikit dari saya. Kan kalau dalam Islam juga kalau ibaratnya bapak mukul anak aja kan nggak usah terlalu kencang. Nah, kalau hukum dalam Islam kalau suami yang ibaratnya sampai memukul istri itu gimana sih hukum itu? Apa kita harus ngomong ke istri harus jangan sampai mukul atau ngomong harus baik, gimana sih? Jadi gini, jadi di agama itu boleh memukul, ya. Nah, tetapi memukulnya ini karena apa? Kalau istri benar, lalu kamu pukul atas dasar sebagai seorang suami bebas, enggak, agama enggak mengajarkan bahwa suami bebas melakukan apa saja, tidak. Apalagi memukulnya sampai membuat traumatik yang sangat luar biasa dan membuat luka yang sangat luar biasa. Jadi itu dosa di agama, sangat dosa. Ada terakhir? Gus, tapi kalau misalkan si istri minta dikembalikan ke orang tua, hukumnya? Nah, jadi begini, makanya mungkin karena sudah numpuk kesalahan yang diperbuat oleh pasangan tersebut, sehingga karena si Lesti ini sudah tidak kuat, dan dia adalah perempuan yang menurut saya perempuan saleha, maka dibenarkan. Memang kalau kita sudah tidak cocok dan yang dilakukan saudari Lesti itu benar, menurut agama itu benar, menyampaikan dengan baik, udah pulangkan saya saja karena kamu tidak bisa komitmen membangun rumah tangga yang mana kamu berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada saya
yang mana dinamakan misakan holidan, yaitu perjanjian yang teguh dan kokoh, maka pulangkan saja saya. Tetapi ditanggapi lain sama saudara RB. Nah, tanggapannya dengan cara apa? Dengan cara melakukan tindakan-tindakan pidana. Dan ini tidak dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan oleh negara. Jadi benar itu Lesti minta pulang itu benar itu. Sama Cara. halnya dengan juga mohon maaf kalau salah Gus, kayak talak satu kah atau seperti apa sih Gus? Oh tidak, jadi orang pulang itu kan mungkin introspeksi ya, itu nuzus. Tapi bukan berarti nuzus itu kan aku wis gak cocok sama kamu, pulang. Tapi pulang ini kan kesempatan untuk introspeksi. Harusnya RB itu ketika seorang istri minta pulang, harusnya saat itu muncul sifat kedewasaan, yaitu merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Nah, tetapi kan sebaliknya yang dilakukan oleh RB, sehingga menjadi ranah pidana. Ranah yang harusnya diselesaikan dengan cara-cara baik, akhirnya menjadi ranah hukum. Laki-laki yang sudah jatuh tangan kepada istrinya itu apakah bisa dikatakan tipisnya sebuah keimanan? Iya, saya kitakan begitu. Jadi kalau laki-laki gampang memukul pasangannya, itu imannya berarti kecil banget, tipis banget. Saya jujur aja bersyukur kepada Allah, saya ditakdir tidak menjadi seorang perempuan. Karena saya pernah merasakan menggantikan posisi perempuan. Caranya contoh, memandikan anak, merawat, ngemong, dulang, mencuci itu susah jadi perempuan itu. Maka dari itu bersyukurlah menjadi laki-laki, tidak ikut melahirkan. Jadi ketika ada masalah, sebaiknya selesaikan dengan cara-cara wa'asiruhunna bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Karena ini adalah yang ngerawat kita, istri itu yang ngerawat anak kita, yang ngerawat istri kita. Ada cerita dulu Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, aduh kalau cerita itu sampean wis gampang lah, nanti aja deh. Gus, tapi kalau misalkan si suami melakukan sebuah perselingkuhan, ada baiknya kah semisalkan memang dia sudah tidak serak dengan pasangannya atau istrinya, itu lebih baik mentalak kah atau memang tetap terus melakukan seperti yang dilakukan RB? Maksudnya kalau suami, makanya Lesti itu benar, karena mungkin dia mengetahui, bolak-balik mengetahui mungkin kasus perselingkuhan itu, akhirnya Lesti itu minta dipulangkan. Wis ndak kuat ini, perempuan ini ndak kuat, jadi sudah benar itu yang dilakukan Lesti itu, termasuk mengambil jalur hukum, itu juga sudah benar, tepat itu ya. Oke. Itu saya kira. Makasih Gus. Oke, terima kasih.